Assalamualaikum, kembali lagi Cil. Ini dari video kali ini gue bakal kembali mereview sepatu lokal yang cukup baru ya. Jadi seperti yang udah kalian lihat di judul, kali ini gue bakal mereview sepatu Kompas Retro Crate. Jadi sebelumnya intro dulu cuy. TV Fashion. Oke, ngomongin soal Kompas emang gak ada habisnya sih ya. Jadi menurut gua kebanyakan sekarang tuh bukan gak tertarik sih, tapi lebih ke kayak capek aja gitu sih. Karena ya sampai sekarang tuh barangnya tuh masih goib gitu cuy, bisa dibilang. Dan ini aja gua dapet ini 2 kali percobaan, itu aja cukup beruntung ya bisa dibilang. Dan gua pun sebenarnya udah gak terlalu interest banget seperti pas Kompas awal-awal booming gitu. Dan pas percobaan pertama ini tuh sepatu sold out menurut gua kurang dari 5 detik kalau gak salah. Kalau gua sendiri sih soal Kompas, gua jujur suka sepatunya tapi nggak suka sama kompasnya. Paham gak sih maksud gua? Ya kayak gitulah ya. Ya gitulah ya, ngomong soal Kompas, jadi langsung aja kita unboxing boxnya ini. Jadi untuk Kompas Retro Crate ini sama seperti series Kompas sebelumnya, itu pakai double box dan bagian boxnya luarnya tuh kayak gini. Jadi langsung aja kita buka aja kali ya boxnya. Oke, ini dia untuk box bagian dalamnya. Ini dia untuk desain boxnya tuh kayak gini. Aduh, color palette-nya ini emang color palette yang emang kerasa banget untuk retronya menurut gua. Jadi untuk warnanya di sini ada orange, putih dan juga biru. Dan di atas sini ada tulisannya Retro Crate, terus di sini ada tulisannya Kompas, di sini ada logo Kompas yang terbaru ya. Ini merupakan logo Gazelle tahun 83 kalau nggak salah. Dan di bagian bawahnya sini kayak ada aksen garis gitu. Dan untuk di bagian sampingnya sini ini ada detail sepatunya. Ini gue pakai size 43 dengan panjang 28,4. Dan di sini ada tulisan juga Retro Crate Low. Jadi gue di sini beli yang low dan warna biru. Oke, itu ya. Untuk bagian sini ada logo Gazelle juga, dan di bagian belakang sini ada tulisan Kompas. Overall untuk desainnya menurut gue ini cukup premium ya. Terus kayak ada mengkilap-mengkilap gitu untuk boxnya. Ini untuk boxnya cukup kuat sih menurut gua, kayak cukup kokoh gitu. Jadi langsung aja kita buka tanpa basa-basi. Oke, di sini kita buka, dan yang pertama di sini ada kayak semacam card gitu. Ini desainnya sama seperti boxnya ya. Dan untuk bagian baliknya sini ini ada kayak sebuah cerita mengenai artikel ini. Jadi Kompas Retro Crate ini dibuat untuk mengenang kembali merek Gazelle yang populer pada tahun 80 dan 90-an di Indonesia. Dan merek Gazelle ini diinisiasi pada tahun 1983 oleh almarhum K.R. Setiadi. Itu adalah ayah kandung dari K.R. Gunawan yang pemilik Kompas saat ini. Dan Kompas Retro Crate ini interpretasi ulang dari penggalian desain arsip merek Gazelle yang dikembangkan untuk menjadi produk baru cuy. Dan koleksi Retro Crate ini bukan hanya selebrasi tentang eksisnya merek Gazelle, namun sebagai tonggak legasi cikal bakal berdirinya merek Kompas. Oke, itu dia untuk story di balik artikel ini. Next, kita di sini dapat kayak semacam foto gitu. Di baliknya sini ada keterangannya. Di sini adalah foto bangunan pabrik dan kantor pada awal tahun 1983. Next, di sini untuk shoe papernya, di sini ada kayak logo Kompas gitu, dan ada logo Gazelle-nya juga kayak gitu untuk shoe papernya. Oke, ini dia untuk sepatunya. Kita simpan dulu. Dan untuk di sini udah gak ada lagi ya, cuma itu aja. Dan langsung aja kita review sepatunya. Ini dia. Oke, kita bahas dari segi desainnya ya. Jadi untuk desainnya ini menurut gua kental banget kesan retronya, baik dari detail-detail siluetnya dan juga dari penggunaan warnanya. Di sini ada warna putih dan juga ada biru di stripe-nya, dan juga ada line biru juga di midsole-nya, dan ada warna merah di bagian heel tab-nya sini. Jadi overall emang warna yang digunakan adalah warna-warna yang retro menurut gua. Dan secara desainnya emang di sini ada perbedaan cukup signifikan, walaupun nggak yang beda banget gitu. Tapi menurut gua cukup fresh lah ya dibandingkan dengan seri Gazelle sebelumnya. Kayak di bagian sini, di bagian bumpernya sini ada kayak semacam aksen-aksen yang
retro gitu, bisa kalian lihat di sini. Selain itu untuk yang tentunya di midsole-nya ini ada accent lining warna biru. Dan di bagian belakang sini kayak ada semacam logo Gazelle dan warna merah gitu. Dan yang pastinya stripe-nya di sini nggak beda jauh ya. Oke, itu dia untuk desainnya. Sekarang kita akan bahas mengenai detail-detail dan juga materialnya. Untuk di bagian depannya sini ini ada toe cap-nya cukup kecil gitu, warna putih dari material rubber ya. Terus di bagian bumpernya sini seperti yang udah gue bilang tadi, ini kayak ada aksen-aksen retronya gitu. Dan ini materialnya masih sama, untuk outsole-nya pakai rubber gitu dan juga masih pakai teknik vulcanize. Next kita beralih ke bagian uppernya sini, ini menggunakan kanvas. Coba kita bandingin sama Kompas Gazelle kali ya. Oke, kalau kita bandingin sama seri Gazelle, ini untuk uppernya bahan kanvasnya tuh menurut gua jauh lebih premium, jauh lebih bagus sih kalau gue perhatiin, dan kayak lebih tebel gitu dan teksturnya juga cukup kerasa di seri Retrograde ini. Next untuk talinya di sini pakai material katun kalau nggak salah, dan ini jauh lebih lebar gitu bentuknya dan lebih halus gitu sih kalau dibandingin sama seri Gazelle. Kalau Gazelle ini kan kayak kecil dan juga cukup kaku gitu kan. Kalau di Retrograde ini untuk talinya itu lebih halus dan lebih lebar gitu. Dan untuk warna talinya ini adalah off white gitu, dan untuk lubang talinya masih sama dari seri Gazelle, itu adalah menggunakan kayak semacam besi atau aluminium gitu. Next di bagian sampingnya sini untuk stripe kompasnya ini menurut gua pakai bahan PVC. Kalau di seri Gazelle ini pakai suede, tapi kalau di Retrograde ini pakai bahan PVC. Dan untuk tagnya di sini ada logo Gazelle warna biru, dan di baliknya sini ini ada warna orange dan ada detail barcode. Dan untuk harganya ini ada 538.000. Apakah worth it dengan harga segitu? Menurut gua ini lebih cocok di harga 460-an gitu sih. Kayak mungkin 468.000 gitu mungkin, karena emang materialnya emang ada peningkatan sih, tapi menurut gua nggak begitu jauh. Tapi mungkin karena ini seri yang cukup spesial ya, masuk akal sih kalau dipatok di 538.000. Next untuk midsole-nya ya. Untuk midsole di sini bedanya adalah untuk midsole ini lebih kayak ada teksturnya gitu. Dan untuk midsole ini menurut gua agak lebih kuat gitu daripada seri Gazelle. Di seri Gazelle ini kalau kita tekan-tekan gini, ini tuh agak empuk cuy. Kalau di Retrograde ini untuk tangnya ini menggunakan bahan nilon dan ada kayak busa-busanya gitu. Jadi mungkin bakal lebih nyaman kalau dipakai karena ada busanya juga dan lebih empuk tentunya. Dan untuk tag kompas bagian sininya ini juga simple banget, kompas gitu, dan kesan vintage-nya atau kesan retro-nya tuh dapat banget. Next untuk di bagian belakangnya di sini ada logo Gazelle warna merah dari bahan PVC kalau nggak salah, dan itu untuk logo Gazelle-nya kayak di emboss gitu. Oke, untuk bagian dalamnya ya, kita coba lihat bagian dalamnya. Ini menurut gua di luar dugaan gue sih, karena kalau kalian lihat ini untuk insole-nya kayaknya nggak bisa di remove sih, karena emang agak susah gitu. Dan untuk bagian insole-nya bisa kalian lihat sendiri di sini kayak emang ada lapisannya gitu, tapi di bagian dalamnya lagi itu tuh kayak kosongan gitu sih, kayak menurut gua kurang rapi aja gitu sih bagian dalamnya. Terus untuk liningnya di sini juga ada semacam busanya gitu, dilapisi semacam busa, jadi lebih empuk dari seri Gazelle, dan mungkin tingkat kenyamanannya juga bakal lebih tinggi tentunya. Tapi lagi-lagi di bagian dalamnya sini, di bagian tengah ke ujung tuh kayak kosong aja gitu sih. Kayak apa ya, gue bilangnya kayak kurang rapi gitu sih kalau bisa kan lihat di sini. Jadi cukup disayangkan sih menurut gue. Oke, untuk outsole di sini pakai motif-motif bunga gitu, dan di sini ada logo kompas. Dan di sini untuk outsole-nya cukup empuk sih. Jadi di sini mungkin ini tidak dikhususkan buat skateboard, karena emang tipenya ini tipe-tipe yang empuk gitu. Itu dia untuk dari segi materialnya dan untuk kenyamanannya. Dan menurut gue emang tingkat kenyamanannya tuh emang lebih enak daripada seri Gazelle ini, lebih empuk gitu. Dan untuk insole-nya juga di bagian heel-nya tuh emang empuk, tapi di bagian tengah ke depan itu menurut gue standar biasa aja. Jadi emang dimanjakan di bagian heel-nya. Dan untuk soalnya ini menurut gua agak cukup kaku, tapi gak tau ya karena emang baru gua pakai sekali. Dan untuk bagian uppernya walaupun kanvasnya ini lebih tebal, tapi tidak mengurangi fleksibilitas. Jadi dari segi
kenyamanan mungkin tidak begitu masalah, jadi enak-enak aja kalau dipakai. So mungkin kita akan lihat bagaimana kompas retrograde ini pas gua pakai. So ini dia. Oke, ini dia untuk overall sepatu kompas ini. Pandangan gue terhadap retrograde ini adalah menurut gue dari segi harganya sih emang worth it ya, tapi emang kalau dari segi effortnya ya gimana ya, masih goib juga kalau bisa dibilang. Dan walaupun tidak segoib yang dulu-dulu, tapi antusiasmenya tuh masih cukup tinggi bisa gue bilang. Tapi untuk harga resellernya juga gak terlalu tinggi-tinggi banget, paling cuma naik 200-300an gitu, tidak seperti yang dulu-dulu bisa naik 2-3 kali lipat gitu. Dan kalau dilihat pabriknya kompas yang sekarang udah gede banget, gue cukup bingung sih kenapa bisa tidak sampai memenuhi pasar gitu. Gue juga kurang tahu apakah memang ini serinya cukup limited dan terbatas gitu, atau emang demand-nya yang cukup tinggi, atau emang disengaja gitu. Gue kurang tahu sih. Tapi mari kita positif thinking aja, karena emang demand-nya yang cukup tinggi kali ya. Oke, itu dia pembahasan sepatu kompas retrograde kali ini. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk di thumbs up. Dan jika kalian gak suka video ini, boleh kalian kasih dislike. Dan yang penting adalah untuk subscribe channel ini dan aktifkan icon lonceng di sampingnya, supaya kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Gue Davizia, wassalamualaikum and see you next time.